Selamat jumpa para sobat Bisinar dan umat sekalian dimanapun Anda berada. Saya Pastor Hermas Asumi MSC. Senang menjumpai Anda saat ini di mana kita hendak merayakan pesta Natal di tahun 2022 ini. Dan saya mau bicara sedikit tentang apa itu Natal dalam perspektif atau dalam sudut pandang kitab suci. Nah, kita akan bertanya sebenarnya apa warta kitab suci tentang kelahiran Yesus sebagaimana dikatakan di dalam kitab suci. Kisah atau cerita tentang kelahiran Yesus bisa kita baca di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas. Misalnya di sana kita tahu ada perintah dari Kaisar Agustus untuk membuat sensus atau pendaftaran penduduk di seluruh dunia. Juga kita tahu ada Yosef dan Maria yang pergi ke kota Daud untuk mendaftarkan diri mereka atau keluarga. Kemudian di Bethlehem Maria melahirkan Yesus di kandang domba di gua karena tidak ada tempat di penginapan untuk mereka. Nah, juga ada gembala-gembala yang menjaga kawanan domba mereka. Kemudian juga ada malaikat yang datang menampakkan diri kepada para gembala ini. Dan juga kita tahu juga misalnya dalam Injil Matius di sana dicatat tentang orang Majus dari timur yang datang ke Yerusalem untuk mencari Yesus dan menyembahnya. Nah, ini tentang kisah yang ada dalam kitab suci, tapi sebenarnya kelahiran atau Natal Kristus itu punya makna apa untuk kita semua? Nah, pertama-tama dalam kitab suci mau dikatakan bahwa itu kelahiran atau Natal Kristus adalah satu sukacita besar, sukacita yang agung. Pertama adalah sukacita besar dan agung untuk siapa? Untuk dunia, untuk seluruh bangsa, untuk Anda semua, adik-adik, sobat Bisinar, dan juga untuk seluruh umat beriman. Bahwa Natal adalah sukacita tentu bukanlah suatu klaim atau pernyataan yang kosong dan tidak punya dasar. Kitab suci sendiri menegaskan hal ini seperti misalnya tercatat dalam Injil Lukas ketika malaikat datang dan menampakkan diri kepada para gembala yang sedang menjaga domba-dombanya. Malaikat ini berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Nah, tetapi kelahiran dari Yesus ini tentu bukan hanya sukacita bagi kita di dunia, bagi seluruh bangsa. Ini juga adalah sukacita surgawi. Penghuni surga, misalnya seperti tercatat di dalam Injil Lukas, ketika malaikat menampakkan diri dan mengabarkan berita sukacita ini kepada para gembala, kemudian tiba-tiba muncul sekumpulan sejumlah besar bala tentara surga dan mereka bernyanyi memuji Allah, katanya kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada mereka yang berkehendak baik. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Karena itu misalnya dalam perayaan pesta Paskah kita semua dengan gembira, dengan sukacita bernyanyi Gloria in excelsis Deo. Natal adalah sukacita, tapi kenapa menjadi sukacita besar dan agung untuk dunia, tapi juga untuk surga? Kenapa? Siapakah Yesus sebenarnya? Nah, perhatikan kata-kata malaikat kepada para gembala.
hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Jelas bahwa surga dan bumi layak bersukacita, bergembira karena yang lahir di Betlehem di kota Daud itu adalah penyelamat umat Allah. Yesus menyelamatkan manusia dari apa? Nah, perhatikan kata-kata malaikat kepada Santo Yusuf sebagaimana tercatat di dalam Injil Matius. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ini sangat penting untuk kita, bahwa Yesus lahir sebagai penyelamat dan dia menyelamatkan kita dari dosa. Dia menyelamatkan manusia dengan menebus kita lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Nah, lahirnya penyelamat ini sebenarnya bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi sebenarnya adalah penggenapan dari janji atau nubuat Tuhan lewat para nabinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam Injil Lukas tercatat bahwa malaikat Gabriel diutus Allah kepada perawan Maria dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Nah, hal ini terjadi sebenarnya supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang anak darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Juga Nabi Yesaya mencatat seperti ini, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengekohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Nah, ini penting untuk kita menjadi hiburan dan kekuatan iman bahwa kelahiran Kristus adalah penggenapan rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nah, malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dengan kuasa Roh Kudus. Ini penting. Jadi, Yesus yang lahir di Betlehem bukanlah manusia ciptaan seperti kita. Yesus bukanlah pribadi yang diperanakan dari darah atau daging atau dari keinginan seorang laki-laki, tetapi ia lahir dari Allah. Bila Yesus bukanlah manusia ciptaan seperti kita, maka siapakah dia sebenarnya? Peristiwa kelahirannya sebenarnya
adalah peristiwa apa? Ini misteri seperti apa? Nah, kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa peristiwa kelahiran Yesus sebenarnya adalah peristiwa penjelmaan firman Allah yang kudus menjadi manusia. Injil Yohanes menolong kita untuk mengerti misteri besar ini. Di sana tercatat seperti ini: pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini rahasia besar yang disampaikan kitab suci bagi kita berkenaan dengan kelahiran Kristus. Nah, bagaimana kita mengerti ini? Kita ingat akan kisah penciptaan dunia di dalam kitab Kejadian. Di sana dicatat seperti ini: pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lihat bahwa sejak awal penciptaan telah hadir pertama Allah pencipta, kedua Roh Kudusnya yang melayang-layang di atas air, dan yang ketiga firman-Nya yang dengannya Allah menciptakan semesta. Allah berfirman dan terjadilah, adalah terang itu misalnya. Nah, firman itu sekarang menjelma menjadi manusia dengan cara dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria dengan kuasa Roh Kudus. Jadi, Yesus bukanlah makhluk tercipta seperti kita. Sebaliknya, oleh Dialah segala sesuatu telah dijadikan. Ia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan seperti nubuat Nabi Yesaya, kita menyebut Dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dia menyerahkan dirinya dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena apa? Karena kasih-Nya. Dalam Injil Yohanes di sana dicatat seperti ini: karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sangat mengasihi manusia dan mengutus firman-Nya menjadi manusia, menjelma menjadi manusia sebagai penyelamat. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu marilah kita bersukacita di dalam kasih Tuhan. Sukacita bagi dunia karena Tuhan datang. Biarlah bumi menerima rajanya, dan biarlah setiap hati manusia menyiapkan tempat baginya. Biarlah langit dan bumi bernyanyi, bersorak-sorai di dalam kasih Tuhan. Para sobat misioner dan umat beriman dimanapun Anda berada, Natal sudah sangat dekat. Saya mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan mulia dan agung ini. Bersukacitalah, Tuhan lahir dan tinggal di antara kita, Immanuel.